wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakak saya, guru kita bersama, Al-Habib Al-Mahbub, Al-Habib Ahmad bin Muhdar Ibn Husain Ibn Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Begitu pula hadir di sini para habaib lainnya, para asatid, yang terkhusus sahibul majlis, khadim majlis sirril awliya, yaitu Al-Ustadz Ahmad Baihaqi. Tidak lupa pula yang tadi membacakan Al-Quran dengan begitu indah, Al-Ustadz Rustam Effendi, dan semuanya, para asatid, para tuan-tuan guru, para habaib, para tokoh masyarakat. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu juga ada saudara saya di sini, ada Bang Bakhtiar dari Jawara, dan semua kawan-kawan Jawara lainnya dari berbagai satuan-satuan Jawara dan perguruan silat. Semuanya kita angkat tangan, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di Majelis Sirril Aulia, yang mudah-mudahan sesuai dengan namanya, di majelis ini ada rahasianya para aulia insyaallah. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, merayakan Maulid Nabi adalah merupakan bentuk ta'zim, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan bentuk ta'zim kepada Rasulullah adalah ta'zim ma'azzamahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan segala hal yang diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hal yang diagungkan oleh Nabi, saudara, ada banyak. Di antaranya apa yang beliau sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dilakukan perjalanan secara khusus kecuali menuju 3 masjid. Artinya apa, saudara? Artinya Nabi perintahkan kita bagaimana caranya supaya bisa sampai ke 3 masjid ini, saudara. Apa 3 masjid tersebut? Yang pertama
adalah Al-Masjidul Haram yang berada di kota suci Makkah. Insya Allah semua yang mengaminkan bisa haji, bisa umrah insya Allah. Yang kedua adalah Al-Masjidun Nabawi, masjidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota suci Madinah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah Nabi dan sholat di masjidnya Nabi insya Allah. Yang ketiga yang juga diagungkan oleh Nabi, yang kita diperintahkan oleh Rasulullah, yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini untuk pergi ke masjid tersebut adalah Al-Masjidul Aqsa, saudara, atau yang dikenal juga dengan Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa punya nama lain, disebut juga dengan Baitul Maqdis, yang berada di kota suci Al-Quds, atau juga disebut oleh mereka dengan Yerusalem, yang saat ini posisinya berada di negara Palestina. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa insya Allah. Amin ya Rabbal. Gue baru bahas Masjidil Aqsa dikit nih, gelas sudah terbang. Jangan-jangan bikinan Yahudi nih gelasnya, saudara. Saudara, saya nggak mau bahas soal Makkah, soal Madinah, udah banyak yang bahas. Yang pergi ke sana juga udah banyak, saudara. Tapi yang saya sayangkan yang ketiga nih, Masjidil Aqsa, yang banyak dilupakan oleh umat Islam. Seolah-olah bukan tanah suci ketiga umat Islam. Nabi pernah 1 tahun sekian bulan, Pak, sholatnya ngadepnya bukan ke Ka'bah, tapi ngadep ke Masjidil Aqsa atas perintah Allah. Baru setelah itu Allah perintahkan ngadep balik ke Ka'bah, saudara. Luar biasa. Sampai pernah jadi kiblatnya Nabi, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Satu peristiwa besar yang terjadi dalam hidup Nabi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra, peristiwa dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil, tujuannya Masjidil Aqsa. Mi'raj, peristiwa lanjutan, menembus ke Sidratul Muntaha, melalui langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Mulainya Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Makanya Palestina disebut sebagai Ardul Isra wal Mi'raj, buminya Isra Mi'raj, saudara. Karena Nabi Isra ke Masjidil Aqsa, Mi'raj mulainya dari Masjidil. Bahkan gak sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Ta'ala bicara soal Isra di dalam Al-Quran, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kata Allah, Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya itu Masjidil Aqsa, kata Allah. Ini masjid sekelilingnya Allah berkahi. Kok bisa Allah berkahi? Ini saya lagi bahas nih, kayaknya ada ngobrol di belakang nih. Saya ceramah dari pagi, dari bangun tidur udah keluar ceramah, siang lanjut ngajar, habis itu lanjut rapat, ceramah lagi. Jadi sekarang nih kalau dengar orang ngobrol konsentrasi goyang, rasanya peleng-pelengan udah kepala, saudara. Siap tenang, siap tertib, siap teratur. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, kenapa Masjidil Aqsa di sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ulama tafsir menjelaskan diberkahi sekeliling Masjidil Aqsa li'anna fiha maqabirul anbiya wal mursalin, karena di situ ada makam-makamnya para nabi dan para rasul, saudara. Bukan lagi makam wali, bahkan makam nabi dan para rasul. Kalau nabi rasul aja banyak, apalagi wali, saudara. Di sekeliling Masjidil Aqsa. Bahkan jalur Gaza yang saat ini dibombardir, saudara, itu luar biasa, disebut Ghazatu Hashim, Gazanya Hashim. Kenapa? Karena di situ ada kakeknya Nabi yang namanya Hashim. Aba'u khairul khalqi hifdhuhum yajib, abuhu Abdullahi Abdul Muttalib fa Hashimun Abdul Manafin wa Qusay. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim kakeknya Nabi, itu berkaitan erat dengan Gaza, saudara. Bahkan kita bermadhab fikih madhab Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i lahir?
beliau dikuburkan di Kairo, sempat belajar di Madinah dan Mekah, saudara. Kemudian sempat hijrah ke Baghdad, mendirikan madhab qadim. Akhir hayatnya di Mesir, di Kahirah, tapi lahirnya wulida bi Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Buminya para nabi, buminya para rasul, buminya para wali, buminya ulama. Itulah Palestina. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu, ini orang krengseng, jawab yang kompak semuanya. Kalau begitu, Palestina mulia atau tidak? Agung atau tidak? Dahsyat atau tidak? Berkah atau tidak? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, tapi sayang, seribu sayang, bumi yang begitu berkah, tanah suci ketiga bagi umat Islam, semenjak tahun 1948, saudara, sampai detik ini bumi yang berkah itu dijajah oleh Yahudi Zionis Israel dengan bantuan Inggris dan Amerika, saudara. Awalnya orang Yahudi, mereka tinggal nggak punya negara khusus. Mereka awalnya tinggal masing-masing. Ada yang tinggal di Amerika, ada yang tinggal di Inggris, ada yang tinggal di Jerman, ada yang tinggal di berbagai negara, saudara. Bahkan ada di utara daripada Yaman, di Asia sebagian negara. Ada sedikit minoritas di Palestina, saudara. Awalnya orang Yahudi tinggal berpencar-pencar. Akhirnya, saudara, saat itu terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Nazi Hitler. Banyak orang-orang Yahudi, mereka hijrah ke Palestina. Bahkan masih ada fotonya, dokumentasi mereka imigrasi dari Jerman menghindari pembantaian Hitler dengan kapal besar. Mereka bentangkan spanduk besar dengan tulisan, kami, keluarga kami telah dibunuh oleh Hitler Nazi, maka jangan bunuh harapan kami. Mereka awalnya ngungsi datang, saudara. Diterima baik-baik orang Palestina. Palestina orangnya diajarin akhlak Nabi. Orang ngungsi diterima baik-baik, disambut. Tahun 48 tahunnya orang Palestina malah yang dijajah, saudara. Orang Islamnya yang diusir-usirin, yang disebut dengan Nakbah, saudara. Air susu dibalas dengan rudal, saudara. Bukan lagi air susu dibalas dengan air tuba, air susu dibalas dengan rudal. 75 tahun. Dari tahun 48 sampai 2023, 75 tahun itu, saudara, penjajahan dilakukan oleh penjajah Israel Zionis. Berapa banyak anak-anak kecil yang mereka sudah bunuh, saudara. Berapa banyak perempuan-perempuan muslimah yang mereka bantai, yang mereka perkosa, yang mereka tumpahkan darahnya. Berapa banyak pemuda-pemuda muslim Palestina yang mereka tangkap, yang mereka siksa, saudara, yang mereka bunuh, yang mereka habisi, biadab. Kaget gue. Ini orang soleh nih, ente minta doa sama dia, dia kagak ada dosanya, saudara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dia, insya Allah. Amin ya rabbal. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Jangan ngagetin lagi ya. Takbir. 75 tahun penjajahan, saudara. Puncaknya bulan ini, di bulan Oktober. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Puncaknya bulan Oktober ini, saudara. Itu yang namanya Zionis Israel dengan biadab, saudara. Mereka serang Palestina, khususnya jalur Gaza. Kalau namanya dalam peperangan, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh yang namanya nyerang rumah sakit. Nggak boleh yang namanya nyerang rumah ibadah. Itu aturan undang-undang internasional yang sebetulnya diadopsi dari ajaran Islam, saudara. Nggak boleh yang namanya dengan sengaja melakukan genosida terhadap penduduk sipil. Nggak boleh dengan sengaja memutus listrik, memutus makanan, memutus obat-obatan supaya orang pelan-pelan mati. Tapi itu yang dilakukan Israel saat ini, saudara. Anda tahu mereka nyerang habis-habisan Gaza selama bulan Oktober, saudara. Yang mereka tembaki, mereka nggak mampu berhadapan dengan Hamas. Pejuang-pejuang Hamas berhadapan dengan mereka di daratan, mereka nggak mampu. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Dengan pengecut yang mereka hantam rumah-rumah warga, yang mereka
mereka hantam rumah sakit, yang mereka hantam rumah ibadah, masjid dirudal, bahkan gereja juga dihantam di Gaza. Itu Bapak Ibu sekalian, saat ini nih, bulan Oktober ini, bom dan rudal yang dijatuhkan oleh Israel di jalur Gaza. Saya kemarin dapat informasi dari Bang Fadlizon. Fadlizon ini kawan kami, walaupun saat ini udah beda aliran politik saudara, tapi saya berkawan baik dengan beliau. Beliau wakil ketua parlemen dunia umat Islam untuk Palestina. Jadi negara-negara Islam tuh punya parlemen bersama untuk bahas masalah Palestina. Dia wakil ketuanya saudara. Dia bilang sama saya, Habib, saat ini Beb, di bulan Oktober ini, itu rudal dan bom yang dilemparkan Israel ke Gaza kepada warga-warga sipil, itu jumlahnya sudah lebih besar daripada rudal dan bom yang dilontarkan oleh Amerika kepada Afghanistan selama belasan tahun saudara. Jadi Israel sebulan itu rudal bomnya udah lebih banyak dari yang dilakuin Amerika kepada Afghanistan selama belasan tahun. Lu bayangin, bahkan Hiroshima di Perang Dunia Kedua, ketika Amerika ngebom Hiroshima saudara, yang mana itu dianggap salah satu kejahatan berat Perang Dunia Kedua saudara. Ketika Amerika ngebom Hiroshima, itu berat bomnya 15.000 ton. Tapi Israel di bulan ini saja ketika membombardir Gaza saudara, itu jumlah bomnya beratnya sudah lebih dari 16.000 ton saudara. Udah lebih berat dari bom yang dijatuhkan ke Hiroshima. Ini kejahatan luar biasa. Dan yang mereka hantam rumah sakit. Kemarin ada Mustashfa Al-Ma'madani, rumah sakit Al-Ma'madani namanya saudara, itu dihantam rudal oleh Israel di Gaza, di Palestina. Dalam satu malam, begitu rumah sakit itu hantam, dalam satu malam di rumah sakit itu saja yang meninggal 500 orang muslim syuhada saudara. Ada seorang ibu, nih ibu bawa anaknya ke rumah sakit itu. Ibu anaknya kena dampak perang tapi ringan, dibawa ke rumah sakit Al-Ma'madani, dikasih ke dokter. Kata dokter, ini insya Allah anak ibu aman, sehat lagi insya Allah bu. Ini ibu girang dengan anaknya bisa sehat lagi saudara. Keluar nih ibu ada hajat dari rumah sakit, begitu keluar dapat kabar bahwasanya ini rumah sakit dirudal saudara. Apa kata ibu tadi? Saya tadi begitu keluar rumah sakit ada harapan anak saya sembuh, tapi begitu saya balik lagi ke rumah sakit, anak saya udah nggak ada, dokternya udah nggak ada, rumah sakitnya pun udah nggak ada saudara. Bahkan hari ini Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini Israel ngancem mau merudal rumah sakit Indonesia di Gaza saudara. Mereka bikin alasan untuk justifikasi bahwasanya di rumah sakit Indonesia di Gaza itu dijadikan markas oleh Hamas. Ditantangin sama Hamas, kalau memang betul tuduhan Israel, silahkan kirim dari PBB orang untuk ngecek apa benar kami menggunakan rumah sakit sebagai markas. Silahkan, Israel jangan ngada-ngada. Israel ini bikin dusta supaya seolah-olah yang dia lakukan benar saudara. Hamas tantang balik, lu cek sini, suruh PBB turun, cek, kita jamin keamanannya kalau memang benar yang dituduh. Sebelum rumah sakit Indonesia mereka tuduh, sebelumnya ada namanya Mustashfa Syifa, rumah sakit terbesar di Gaza, isinya 15.000 pasien saudara. Itu ditelepon sama Israel untuk dikosongkan rumah sakit. Lu gile, rumah sakit isinya 15.000 orang disuruh kosongin, padahal dalamnya orang yang lagi sekarat, orang yang lagi pakai ventilator, orang yang lagi dalam perawatan, orang yang lagi nggak sadar, disuruh kosongin. Kenapa? Kami akan rudal itu rumah sakit katanya saudara. Kenapa? Karena kami curiga di bawahnya ada markas Hamas saudara. Akhirnya ada dokter orang bule, ini dokter orang bule 12 tahun kerja di rumah sakit itu, dia yang bikin video. Saya membantah, bohong itu tuduhan ada markas Hamas di situ. Saya 12 tahun kerja di situ, saya nggak pernah lihat ada hal-hal yang aneh. Saya bebas menggunakan kamera. Kalau memang ada markas Hamas, nggak mungkin saya bisa bolak-balik. Dusta Israel saudara. Sekarang rumah sakit Indonesia mereka mau hajar, biadab luar biasa saudara. Sampai hari ini saudara, jumlah anak-anak yang meninggal dunia selama bulan Oktober, serangan dilakukan Israel, pembantaian dilakukan Israel, selama bulan Oktober jumlah anak-anak yang meninggal dunia sudah 5.000 orang lebih saudara. Itu anak-anak saja. Lu bayangin, ini paling yang hadir nggak sampai 1.800 orang paling yang hadir. Ini kalau semuanya jadi mayat bagaimana saudara? Itu baru sedikit.
Ini anak-anak kecil 5.000 orang dalam waktu 1 bulan. Belum perempuan-perempuan, belum yang laki-laki. Jumlah umat Islam yang syahid sudah lebih dari 10.000, saudara. Mereka orang-orang tidak berdosa. Yang luka-luka udah tembus 20.000 orang. Yang rumahnya hancur, saudara, Anda tahu, di Gaza itu padat penduduk 2 juta lebih penduduk Gaza, saudara. Padahal Gaza kecil, ibadah Allah. Gaza paling nggak sampai sepertiganya Jakarta, saudara. Kecil, penduduknya padat 2 juta. Dari 2 juta penduduk Gaza, gara-gara sebulan pembantaian dilakukan Israel, kebiadaban dilakukan Israel, dalam 1 bulan, itu yang kehilangan rumah sudah 1.400.000 orang, saudara. Luar biasa. Makanya ibu-ibu kalau lihat sekarang, Pak, Bu, silahkan Anda buka YouTube. Itu bayi-bayi mayatnya bergelimpangan. Anak-anak perempuan mayatnya bergelimpangan, saudara. Pemuda-pemuda yang nggak berdosa mayatnya bergelimpangan. Orang-orang Israel, para penjajah, ketika mereka nggak bisa berhadapan dengan tentara-tentara mujahid Islam di perang darat, apa yang mereka lakukan? Mereka main pengecut, perang udara yang dihantam anak-anak kecil, perempuan-perempuan, rumah sakit, biadab. Saya mau tanya, jawab yang keempat. Selama ini mereka nuduh umat Islam yang teroris. Mereka nuduh Hamas teroris, padahal Hamas itu pejuang kemerdekaan, saudara. Sama kayak Imam Bonjol, sama kayak Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Mereka tuduh teroris, saudara. Selama ini mereka tuduh umat Islam teroris. Tapi dengan kelakuan seperti ini, bunuh anak-anak kecil, bunuh perempuan-perempuan, hancurkan rumah sakit. Saya mau tanya, yang teroris Hamas atau Israel? Kurang keras, Hamas atau Israel? Hamas atau Israel? Israel jahat atau tidak? Biadab atau tidak? Kejam atau tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Lantas apa yang bisa kita lakukan, Habib? Apakah kita hanya bisa melihat kemudian kita mengatakan kasihan ya? Apakah kita hanya bisa melihat demikian? Apa yang bisa kita lakukan, Habib? Ini kejadian di Palestina. Kita di Indonesia, kita diserang-serang, Habib. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita cuma diam saja, nggak melakukan apapun, saudara-saudara kita dibantai, padahal kita ngaku mereka saudara kita seiman, seislam? Saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, beliau sudah ngasih pesan kepada kita, saudara. Ketika Rasulullah ditanya dalam hadisnya, aftina an Baitul Maqdis ya Rasulullah, ya Rasulullah, beri kami petunjuk tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ya Rasulullah. Apa yang bisa kami lakukan untuk Masjidil Aqsa ya Rasulullah? Sahabat nanya seperti itu kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? U'tuh fasallu fih. Kata Nabi Muhammad, datangi Masjidil Aqsa dan sholatlah kalian di Masjidil Aqsa, saudara. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa, insya Allah. Amin ya Rabbal. Padahal sahabat jauh, saudara. Sahabat posisinya di Mekah, Madinah, Hijaz. Masjidil Aqsa posisinya di Syam, jauh ribuan kilometer. Tapi apa pesan Nabi kepada sahabatnya? Tuh datengin kata Nabi. Wasallu fi, sholatlah di situ, saudara. Habib, tapi kami di Indonesia lebih jauh lagi nih, Beb. Ongkosnya berat. Kalaupun ongkosnya bisa, keadaan perang begitu, siapa yang berani masuk, Beb? Kalaupun nggak perang, mau masuknya lewat Israel, susah mau masuk, Beb. Tapi saya pengen dapat fadilah masuk ke Masjidil Aqsa, pengen dapat fadilah menjalankan perintah Nabi untuk datang ke Masjidil Aqsa. Apa yang saya bisa lakukan, Habib? Saudara, nggak perlu khawatir. Nabi udah ngasih alternatif, saudara. Apa alternatifnya? Kata Nabi Muhammad, fa in lam ta'tuh wa tusallu fihi falyab'ath bi zaitin yusraju fi qanadil. Sallu ala Rasulillah. Kata Rasulullah, kalau kamu belum bisa datang ke sana, belum bisa sholat di sana, nggak usah khawatir. Yang penting jangan cuma diam, yang penting jangan cuma pelangak-pelongo. Kalau belum bisa datang ke sana, maka kata Nabi, kirimlah minyak. Falyab'ath bi zaitin. Hendaknya kalian ada yang mengirim minyak yusraju fi qanadilih, untuk dinyalahkan di lampu-lampu Masjidil Aqsa. Maksudnya apa, Beb? Ngirim minyak buat nyalain lampu di sono. Kita beli minyak tanah di mari, Beb, kirim ke sono. Bagaimana ceritanya maksudnya nih, Beb? Saudara, perhatikan baik-baik. Minyak maksudnya simbol. Minyak itu simbol apa? Kebutuhan.
Ngirim minyak itu simbol apa? Kepedulian. Nabi pengen ngasih pesan ke kita. Pesan yang pertama apa? Itu sahabat yang nanya di Hijaz, Mekah atau Madinah. Masjidil Aqsa jauh di Syam. Tapi Nabi bilang kalau lo nggak bisa datang, kirim minyak, saudara. Itu pesan Nabi. Maksudnya, walaupun kamu bukan orang Palestina, tapi urusan Masjidil Aqsa, urusan Al-Quds, urusan Palestina, bukan hanya urusan orang Palestina, tapi urusan setiap Muslim, saudara. Siapapun Anda, kalau Anda Muslim, apapun bahasa Anda, apapun kewarganegaraan Anda, dari manapun asal usul Anda, apapun partai Anda, apapun ormas Anda, bahkan apapun madhab Anda, selama Anda Muslim, Anda wajib perhatian dengan Masjidil Aqsa, saudara. Betul? Betul? Bahkan gak sampai di situ, saudara. Nggak harus jadi Muslim untuk bisa perhatian dengan Palestina. Orang kalau manusia aja, manusia punya peri kemanusiaan, ngelihat perempuan dibantai, anak-anak kecil dibantai, andai dia manusia pasti dia bakal prihatin, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Bukan cuma Muslim, bahkan manusia kalau masih punya hati nggak akan bisa melihat kebiadaban yang dilakukan Israel, saudara. Apalagi kalau dia Muslim. Makanya saya sakit hati kalau ada orang Muslim tahu-tahu dengan entengnya, saudara, oh itu kan urusan Palestina, bukan urusan saya. Itu urusan Palestina, saya yang penting saya aman di sini, makan enak, tidur enak. Saya bodoh amat orang Palestina begitu. Yahudi pesek loh. Betul atau tidak? Hati-hati orang yang nggak peduli seperti itu, saudara. Dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, saudara. Dan kita mesti mikir, saudara, hari ini Masjidil Aqsa mereka rebut, mereka jajah, saudara. Kalau umat Islam diem, umat Islam bungkam, siapa yang jamin besok Mekah Madinah mereka kagak ambil, saudara? Siapa yang jamin? Ini hari Masjidil Aqsa. Kalau umat Islam nggak kompak buat ngerebut, siapa yang jamin besok Mekah Madinah mereka tidak ambil, saudara? Tapi kalau umat Islam kompak, bangkit, melawan, tidak rela Masjidil Aqsa dijajah, maka besok mereka akan berpikir 1000 kali untuk ganggu Mekah, Madinah, dan negeri-negeri Islam lainnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya pesan yang pertama dari hadis tadi, siapapun Anda, selama Anda Muslim, Anda wajib perhatian dengan Palestina. Siapapun Anda, bahkan selama Anda manusia, apapun agama Anda, kalau Anda masih punya hati, Anda nggak akan rela melihat manusia dibantai seperti itu, saudara. Alhamdulillah, siap peduli kepada Palestina, siap peduli kepada Masjidil Aqsa. Takbir. Itu yang pertama, saudara, yang bisa dipetik. Yang kedua, yang bisa kita petik dari hadis tadi, Nabi mengatakan, "Falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadirih." Kata Nabi, kirim minyak untuk nyalakan lampu kalau kagak bisa berangkat. Artinya apa? Kalau kamu belum bisa berangkat, nggak ada alasan bagi kamu buat cuma diem doang, mentang-mentang nggak bisa berangkat. Kamu nggak bisa berangkat, lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Kamu nggak bisa ke Palestina, doa kamu bisa sampai ke sana. Jangan sampai kamu nggak doa, doa tuh minimal. Di sholat Anda kunut nazilah baca, saudara. Musola masjid-masjidnya sekarang nih dalam keadaan Palestina perang, tempel kunut nazilah di depan imam, saudara. Biar setiap i'tidal terakhir imam baca kunut nazilah. Tunjukkan perhatian kepada umat Islam. Nggak main-main urusan doa, saudara. Guru saya Profesor Dr. Murabbi Ruhi Abu Yal Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau sampai pesan kepada kami santri-santrinya. Apa pesan beliau, saudara? Kata beliau, jadikanlah kemerdekaan Palestina sebagai hajat kamu yang selalu kamu minta dalam doa-doamu, saudara. Kita kan kalau doa kita minta hajat kita. Minta supaya sehat walafiat, minta supaya rezeki lancar, minta supaya utang lunas. Kenapa kita minta? Karena itu hajat. Maka kata beliau, jadikanlah kemerdekaan Palestina sebagai hajatmu yang selalu kamu minta dalam setiap doa-doamu, munajat-munajatmu, dalam setiap majelis-majelismu. Tunjukkan kepedulian. Itu minimal, saudara. Kamu belum bisa berangkat ke sana, tapi doamu bisa sampai ke sana, saudara. Betul?
Betul. Anda bayangin, kalau umat Islam seluruh dunia, kalau satu majelis saja, kata Rasulullah, enggaklah berkumpul 40 orang dalam satu majelis, kecuali di dalamnya salah satu adalah wali min auliyaillah, saudara. Itu kalau 40, pasti gobul tuh doanya wali. Apalagi kalau umat Islam 1,5 miliar, hampir 2 miliar, ngedoain semua rame-rame. Apa enggak kondor itu Israel, saudara? Betul apa kagak? Doain, munajat terus sama Allah. Mereka punya Amerika, Israel punya Inggris, Israel punya nuklir, tapi mereka nggak punya Allah, saudara. Allahu Akbar. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Yang bisa berjuang dengan doanya, berjuang dengan doanya. Yang bisa berjuang dengan uang, kirim uang ke sana. Kamu nggak bisa sampai, tapi nggak ada alasan uang kamu buat nggak sampai ke sana, Beb. Tapi ada ustadz Beb bilang, katanya itu yang nyumbang-nyumbang ke Palestina lewat ormas itu kagak bakal sampai. Kalau udah ustadz ngomong begitu, ustadznya bewokan, lu setrum bewoknya, saudara. Lu gile, mati lu kemana? Itu rumah sakit segede-gedenya duit dari mana, Tong? Rumah sakit Indonesia di Gaza yang bangun FPI sama Mercy, gabung sama ormas-ormas Islam. Lu kira duit dari duit kantong gua? Dari mana ceritanya? Lu kira duit dari petinggi-petinggi FPI? Itu duit hasil nanggok dari umat, dikirim ke sono. Itu duitnya duit orang Indonesia, saudara. Itu rumah sakit segede gaban, lu kagak ngelihat, mata lu picek. Betul apa kagak? Terus rumah sakit itu kan gratis. Orang berobat, udah berapa belas tahun tuh rumah sakit. Orang berobat saban hari, gratis sudah rumah sakitnya. Emang lu kira dokter gajinya pakai daun? Lu kira tuh makan beli obat pakai daun? Itu dari duitnya orang Indonesia, dari duitnya orang Selengseng, dari duitnya orang Robolong, dari duitnya umat Islam Indonesia. Belum lagi bantuan-bantuan, sampai korban kita ngirim ke sana. Terus kagak sampai, mata lu ketutup sama. Udah kalau keluar Robolongnya udah bahaya dah, saudara. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kamu nggak bisa sampai ke sana, tapi nggak ada alasan uangmu nggak sampai ke sana, saudara. Nggak ada alasan. Walaupun sedikit. Yang punya sedikit, keluarkan walaupun sedikit. Yang punya banyak, keluarkan banyak, saudara. Tunjukkan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita agar besok kita ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjuang yang bisa berjuang. Yang bisa berjuang dengan boikot, boikot. Jangan beli itu produk-produk Israel. Jangan beli produk-produk Amerika yang mendukung Israel. Makanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti alaihi rahmatullah, Syahidul Mihrab Ghazali Asri, Ghazali Hazal Asr, Imam Ghazalinya zaman sekarang, Syekh Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar. Begitu pula Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, begitu pula Syekh Al-Allama Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau-beliau fatwa bahwasanya hukum boikot produk Amerika dan Israel bukan lagi sekedar dianjurkan, bagus, tapi hukumnya fardu ain, saudara. Fardu ain. Berarti kalau kita tetap pakai, padahal kita bisa boikot, hukumnya dosa. Fardu ain hukum boikotnya, saudara. Beb, emang ngaruh Beb boikot? Saudara, kenapa harus boikot? Saya kasih tahu. Itu produk-produk Amerika, produk-produk Israel, produk-produk negara yang mendukung penjajahan, saudara. Apa yang terjadi? Walaupun Anda belinya di Indonesia, tapi itu mereka bayar royalti ke pusatnya yang di Amerika, saudara. Itu perusahaan yang di Amerika bayar pajak ke negara Amerika. Amerika pajaknya masuk ke anggaran belanja negara, saudara. Anggaran belanja negara, sebagian anggarannya dialokasikan untuk membantu militer Israel. Bulan ini saja, 2 hari yang lalu, saudara, 2 hari yang lalu saya baru baca berita, itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, menyetujui dana kurang lebih kalau pakai rupiah 250 triliun dari Amerika untuk Israel berangin Palestina, saudara. Itu baru bulan ini doang tuh. Itu yang jadi pelor buat nembakin anak Palestina, itu yang jadi rudal, itu yang jadi bom. Duitnya dari mana? Dari Amerika. Amerika dari mana? Dari pajak. Pajaknya dari mana? Dari produk-produk. Produknya siapa yang beli? Orang Selengseng, saudara. Berarti Anda yang membelikan peluru-peluru untuk orang Israel nembakin saudara-saudara Anda tanpa kita rasa, saudara. Ya, saudara. Betul. Betul.
Masya Allah. Belum lagi ada sebagian produk yang terang-terangan dukung. Kemarin saya baca berita McD Israel itu, ini berita terverifikasi, fix bukan hoax. McD Israel memberikan bantuan sekian ribu paket makanan kepada tentara Israel per harinya, saudara. Padahal tentara Israel lagi ngebantai saudara kita di Palestina. Saya begitu baca berita itu, saudara, sakit hati saya. Saya haramkan diri saya, anak istri saya untuk makan McD. Itu saya. Kalau orang sering-sering memakan McD, silahkan. Sambil bayangin darah-darah bayi Palestina. Makan McD, minum Starbucks, minum itu produk-produk dia. Sambil lu bayangin darahnya bayi-bayi Palestina. Sambil bayangin darah-darahnya perempuan-perempuan Palestina. Yang mana dari situ duitnya akan ke Amerika, dari kamu beli. Dari royalti akan jadi pajak, pajak jadi anggaran, anggaran diberikan ke Israel, diberikan yang namanya senjata untuk nembakin saudara kita dari duit kamu, saudara. Makanya yang bisa boikot, boikot. Yang bisa boikot, boikot. Dan jangan lupa, jangan hanya boikot produknya, boikot juga akhlaknya, boikot juga gaya pikirnya mereka, saudara. Boikot juga busana mereka yang buka aurat, boikot juga semuanya. Jangan lupa, ini boikot satu sama lain penting, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kata Syekh Al-Buti, boikot itu bagian dari jihad, dan itu jihad minimal yang bisa kita lakukan. Tapi Beb, kita kan pakai Facebook, Beb, pakai Instagram, Beb. Habib juga pakai WhatsApp. Tadi Habib Ahmad nelpon Habib pakai WhatsApp itu. Itu WhatsApp kan Meta, Beb. Meta kan bikinan Amerika, Beb. Habib kan pakai WhatsApp, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai YouTube. Ini ditayangin di YouTube nih Habib nih, live streaming nih. YouTube kan bikinan Amerika, Beb. Jawab jangan. Jawab jangan. Udah malah. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Takbir. Saudara, ya memang itu bikinan Amerika, betul. Tapi apa-apa yang dibuat Amerika, kalau kita bisa jadiin senjata buat ngelawan balik dia, pakai, saudara. Saya kasih contoh. Lu perang di tengah jalan ngelawan Amerika, lu dapat senjata bagus bikinan dia, pelurunya peluru bikinan dia, lu pakai tuh senjata di tengah medan perang nih ceritanya, lu pakai tuh senjata buat nembak dia, bagus apa kagak? Bagus apa kagak? Itu Facebook bikinan dia, Twitter bikinan dia, YouTube bikinan dia, dan seterusnya bikinan dia. Pakai untuk mematahkan propaganda mereka. Gunakan untuk jadi peluru-pelurumu untuk menghantam Yahudi, menghantam Israel, menghantam Amerika. Kalau bahasa orang Betawi, beksi, saudara. Dia yang mukul, dia yang kejengkang. Betul apa kagak, Bang Bakhtiar? Beksi kan dia yang mukul, dia yang kejengkang, saudara. Alat-alat dia, tapi kita pakai buat ngantem dia. Bagus apa kagak? Bagus apa kagak? Alhamdulillah. Tapi terlepas dari itu, kalau bicara teknologi secara keseluruhan, itu semua Facebook, Instagram, dan lain sebagainya itu berbasis teknologi huruf nol, saudara. Kalau huruf nol nggak ditemuin, nggak ada tuh semua namanya gitu-gituan. Yang nemuin huruf nol adalah orang Islam, Al-Khawarizmi, saudara. Yang nemuin huruf nol adalah orang Islam. Artinya mereka juga kalau nggak ada orang Islam nggak bisa pakai gitu-gituan. Jadi nggak usah sosokan loh, betul apa kagak? Yang kita bisa lakukan, boikot yang bisa boikot. Yang bisa berjuang dengan medsosnya, berjuang dengan medsosnya. Upload di Facebookmu, upload di YouTubemu, upload di Instagrammu, upload di status WhatsAppmu. Tunjukkan, we are with Palestine. Kami bersama Palestine. Free, free Palestine. Merdeka Palestine. Israel is the real terrorist. Israel teroris sesungguhnya. Keren kan gua pakai bahasa Inggris. Cakep. Gue pikir gue pantun. Tunjukkan pakai medsos kamu, saudara. Beb, emang apa yang gunanya, Beb? Emang apa gunanya teriak-teriak di media sosial? Jangan salah loh. Gue kasih tahu ya. Itu saya kasih contoh sederhana. Dulu di Amerika, di Inggris, di Eropa, rakyat dan pemerintahnya sama-sama pro-Israel. Pro-Israel. Anti-Palestina. Kenapa? Kalau pemerintahnya wajarlah politik. Tapi rakyatnya kenapa bisa pro Israel? Karena mereka setiap hari dicekokin informasi dari media mainstream. Dari TV, dari radio, dari majalah yang isinya tentang bahwasanya Palestina itu teroris. Israel itu yang berhak terhadap tanah tersebut. Tiap hari dicekokin begitu, saudara.
Akhirnya apa yang terjadi? Di Eropa, di Amerika, baik rakyatnya atau pemerintahnya sama-sama pro terhadap Israel, anti terhadap Palestina, saudara. Tapi sekarang begitu zaman keterbukaan informasi, zaman medsos, zaman media sosial, saudara, apa yang terjadi? Pemerintahnya Eropa dan Inggris masih pro kepada Israel, tapi rakyatnya enggak, saudara. Anda tahu Inggris ini babanya Amerika, saudara, babanya Israel, saudara. Israel itu dilahirkan oleh Inggris, Inggris babanya Israel. Tapi di Inggris, saudara, kemarin 300.000 orang Inggris turun ke jantung kota London, mereka kibarkan bendera Palestina, mereka rame-rame nuntut agar Palestina merdeka, saudara. Dan yang ikut demo bukan cuma orang Islam, yang Muslim dan yang non Muslim. Di Amerika juga begitu. Amerika nih Mamarika, ibunya Israel, saudara, paling getol belain Israel. Tapi di Amerika sekarang, di tiap-tiap kota Amerika, ratusan ribu rakyat Amerika, bahkan kalau di total jutaan, Muslim dan yang non Muslim, mereka turun, mereka kibarkan bendera Palestina, mereka minta Palestina merdeka, mereka kecam Israel, saudara. Allahu Akbar. Di Jerman, Pak, Jerman itu bendera Palestina ilegal. Lu pakai bendera Palestina di Jerman ditangkap, saudara. Tapi apa yang terjadi? Puluhan ribu masyarakat Jerman yang Muslim dan yang non Muslim, mereka rame-rame turun ke tengah-tengah kota-kota Jerman, mereka kibarkan bendera Palestina, mereka minta supaya Palestina merdeka, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal pemerintahnya anti Palestina, tapi rakyat itu sekarang di berbagai negara Eropa demo besar-besaran, lebih dahsyat dari di Arab, saudara. Luar biasa. Kenapa? Gara-gara anda yang berisik di Facebook, gara-gara anda yang berisik di Twitter, gara-gara anda yang berisik di YouTube, berisik di Instagram, anda yang gak berhenti upload kebiadaban Israel, kekejaman Israel, kejahatan Israel, kebengisan Israel, bagaimana akhlaknya masyarakat Palestina, bagaimana terzaliminya masyarakat Palestina, terus itu diupload, terus itu disampaikan. Akhirnya mata mereka terbuka, mereka akhirnya sekarang berbondong-bondong dukung Palestina. Alhamdulillah. Saya yakin hikmah kejadian ini insya Allah di Eropa makin banyak yang masuk Islam, saudara. Amin, 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 ya Rabbal. Masya Allah, itu berkahnya berjuang di media sosial. Makanya upload, tunjukkan keberpihakanmu. Beb, nanti saya kalau ngupload, Beb, nanti teman-teman kantor saya mikir saya radikal. Itu yang begitu-begitu tuh gue pengen suruh Israel tembak pakai rudal rumahnya tuh. Suruh ngupload aja susah banget loh. Bantu saudara. Indonesia posisinya jelas, amanat konstitusi, bela Palestina sampai merdeka, saudara. Alhamdulillah. Kalau ada orang Palestina Indonesia ketakutan dukung Palestina, diragukan NKRI-nya, saudara. Diragukan itu Pancasilanya, saudara. Diragukan kesetiaannya kepada Undang-Undang 45. Diragukan keimanannya sebagai seorang Muslim beriman kepada Allah Subhanahu. Upload, Habib. Saya kalau ngupload di WhatsApp, Beb, paling yang baca cuma 15 orang, Beb. Kontak WhatsApp saya sedikit, saudara. Allah nggak ngelihat hasil, yang Allah lihat adalah seberapa besar perjuanganmu, saudara. Dulu ada burung ini berusaha madamkan api yang mau ngebakar Nabi Allah Ibrahim. Api yang ngebakar Nabi Allah Ibrahim gede, ulama tafsir nyebutin apinya gede, saudara, kayak gunung, apinya besar, saudara. Yang mau ngebakar Nabi Allah Ibrahim, ada burung kecil satu, dia berusaha tiup itu api supaya padam. Saya mau tanya, burung kecil, api segede-gedenya gaban, saudara, itu burung niup, kira-kira ngaruh apa kagak? Ngaruh apa kagak? Nggak ngaruh. Tapi sejarah mengabadikan jasa burung tadi, saudara. Allah membalas jasanya. Allah nggak lihat hasilnya, yang Allah lihat usahanya. Jadilah kamu setidak-tidaknya seperti burung yang sedang berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Itu kalau cuma satu. Kalau umat Islam rame-rame kompak, orang Indonesia yang Islam 200 juta lebih, kompak rame-rame posting. Umat Islam sedunia hampir 2 miliar jumlahnya, kompak rame-rame posting. Apa enggak kondor tuh Israel, saudara? Anda pikir itu enggak goncang dunia? Pusing mereka yang namanya opini, saudara. Makanya yang bisa berjuang dengan medsosnya, berjuang dengan medsosnya. Yang bisa berjuang dengan jiwanya, berjuang dengan jiwanya. Jangan hanya diam. Khususnya negara-negara Islam, kirim militer-militer Anda. Amerika berani terang-terangan, saudara.
Inggris berani terang-terangan, Amerika suplai senjata terang-terangan buat Israel. Inggris terang-terangan ngebantu Israel. Kenapa negara Islam nggak berani terang-terangan bantu Palestina, saudara? Kenapa? Israel kecil, saudara. Israel itu penduduknya cuma 9 juta. Penduduk Israel sama Jakarta, ramean Jakarta, saudara. Itu Israel. Tapi dikelilingi oleh negara-negara Arab, jumlahnya 24 negara Arab. Itu jumlah penduduknya lebih dari 325 juta. Belum ditambah negara Islam. Indonesia aja udah 300 jutaan, saudara. Ditambah Pakistan, ditambah saudara Turki, ditambah negara-negara Islam yang lainnya. Udah berapa jumlahnya? Kemana ini semua, saudara? Seolah diam, seolah bungkam. Saudara, tadinya saya pikir Israel sudah menguasai Gaza. Ternyata saya salah. Israel sudah menguasai semuanya kecuali Gaza yang belum bisa mereka kuasai, saudara. Karena hanya Gaza yang masih melawan sampai detik ini. Kemana negara-negara Islam? Amerika berani terang-terangan, tapi negara-negara Islam diam, tidak mengirimkan pasukannya. Beb, ini lawannya Amerika, Beb, jangan main-main, Beb. Kalau Indonesia ngirim pasukan, negara-negara Arab ikut ngirim pasukan, Amerika ngamuk, Beb. Amerika ngeluarin nuklir, habis semua nih kita nih, Beb. Jangan main-main lawan Amerika. Habib mikir lagi dong, kalau ngomong pakai otak, Beb. Jangan sembarangan, Beb. Habib kalau main PS aja Amerika nggak kalah-kalah, Beb. Betul apa kagak? Bukan Amerika menang mulu, saudara. Saudara, omongan-omongan begitu tuh ngegembosin. Itu dari zaman Nabi udah ada. Dulu Nabi SAW bersama para sahabatnya ketika mau ghazwah, ketika mau perang, itu sebelum Nabi keluar sama sahabat-sahabatnya, saudara, itu orang-orang munafik ngegembosin. Apa kata orang-orang munafik? Ya Rasulullah, ini diabadikan dalam Al-Quran kejadian ini. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai Muhammad, wahai sahabat Muhammad, jangan kalian perang lawan kufar Quraisy. Jumlah mereka banyak, senjata mereka canggih. Kalau kalian kalah, ini Madinah bisa diratakan oleh mereka nanti. Kamu jangan keluar, wahai Muhammad. Fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Saudara, Nabi digembosin, Nabi ditakut-takutin sama orang-orang munafik di zaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keadaan Nabi, kata Allah ta'ala, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal. Bukannya mundur, malah imannya makin bertambah. Nabi dan sahabatnya mengatakan hasbunallah wa ni'mal, cukup bagi kami Allah. Setelah mereka mempersiapkan segala senjatanya, mempersiapkan segala kesiapannya, setelah itu diserahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal.